Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat tuh siapa sih pagi. Ini jam pelajaran terakhir bahasa Indonesia itu. Nah, ini ngantuk nih. Oke, kebetulan saya ada SPG. Saya ingin minta tolong kalian untuk semua berdiri. Ayo, cepat. Cepat. Ibu mataku. Ngapain nih? Yuk. Kalau saya bilang tepuk semangat, kalian langsung kayak begini. Tepuk semangat. Paham? Oke, kita mulai percobaan pertama ya. Tepuk semangat. Nih, sekali lagi. Kalau nggak ada yang semangat, saya suruh maju. Waduh. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Pak, Isya nggak semangat, Pak. Jangan semangat, Aisyah. Semangat banget. Sama jadi ya, Pak Liha, Pak. Oke. Udah semangat? Ada masih ngantuk? Nggak ada, Pak. Oke, materi kita hari ini yaitu drama. Kanda. Apa itu sandiwara? Drakor. Asik. Apa? Drakor. Apa? Drama Korea. Drama ya. Oke. Pengertian drama. Drama itu sebuah cerita yang membawakan tema tertentu dengan dialog dan gerak sebagai pengungkapannya. Nah, di sini ketahuan dong perbedaan cerpen dan drama itu apa? Coba, Jarod. Kenapa, Pak? Perbedaan cerpen dan drama. Kalau cerpen, Kalau cerpen berbentuk teks, kalau drama berbentuk pertunjukan. Oke, tepat sekali. Sharon, apa perbedaan cerpen dan drama? Kalau cerpen berbentuk teks, kalau Sama. drama dilakukan. Oke, sama tidak berbeda. Ya, tapi nggak apa. Kanda, apa perbedaan cerpen dan drama? Kalau cerpen cerita pendek. Iya. Kalau drama Drama. kolosal, fast draft. Oke, jadi Tesla itu apa? Festival Tiba-tiba drama kolosal. kolosal. Drama Korea. Lanjut. Nah, drama itu pasti ada unsurnya, strukturnya. Yang pertama prolog. Manda kalau bacakan. Apa itu prolog? Prolog bagian mengantar atau pembuka dalam sebuah naskah atau pementasan. Ya, prolog. Contohnya seperti itu ya. Sebelum mulainya dialog, pasti ada narator yang bilang pada suatu hari di sebuah desa Kalajengking terdapat seorang pria bernama Abdul. Ya. Abdul ini orang yang rendah hati. Seperti itu prolog ya sebagai pembukaan. Lanjut yang kedua dialog. Jakmen. Ya, Sofyan, tolong bacakan dialog apa itu? Dialog percakapan atau komunikasi verbal antara dua tokoh atau lebih. Ya, disinilah peran tokoh itu dimulai. Misal ada Abdul dan Siti Badia. Abdul ini, Siti, kamu mau ikut jalan-jalan? Siti menjawab, enggak, Abdul kamu jelek. Itu contohnya ya, contohnya. Lanjut epilog.
Tian, tolong bacakan itu. Epilog itu bagian penutup atau kesimpulan dalam sebuah drama. Oke, bagian penutupnya. Tadi kan siapa? Abdul. Si Siti dan Abdul. Nah, si Siti nolak nih ajakan jalan-jalan sama si Abdul. Dan si Abdul merayu. Ya, ayo ikut. Nanti aku traktir deh makan. Oh gitu. Oh, oke, ayo kalau gitu. Dan penutupnya itu misal dan berakhirlah kisah Abdul dan Siti yang akan menjadi pasangan suami istri ke depannya. Jalan cerai. Dimulai dari traktir makan. Apa itu? Unsur pembangun drama. Tema. Sebelum kita tentukan itu, kita tentukan dulu nih temanya mau apa. Entah tema komedi, entah tema romantis, entah tema tentang kehidupan sosial dan sebagainya. Lanjut, alur cerita. Nah, ada yang tahu kan nih alur cerita ada apa aja? Maju, mundur, maju mundur. cantik. Ya, siapa tuh yang cantik? Saya. Alur maju. Kalau alur maju akan terus maju nih mulai dari pembukaan, dialog sampai ke ending tanpa ada tokohnya itu mengingat masa lalunya yang akan menjadi sebuah pembukaan. Nah, alur mundur. Nah, itu tadi sudah saya bilang. Kalau sebuah tokoh semisal lagi duduk terus lagi kayak begini, lagi termenung mengingat masa lalunya, itu kembali ke masa lalu. Yang akhirnya kalau sudah selesai termenung, dia akan lanjut kegiatan yang lain. Lanjut, alur maju mundur seperti apa? Alur mundur, maju mundur. Pertama maju dulu nih, mulai dari tokoh utama membaca sebuah buku misal, dan bukunya itu ada yang relate dengan kisahnya, akhirnya dia mengingat masa lalu. Nah, sudah mengingat masa lalu, hari setelah membaca semua bukunya sampai habis dan dia menutup bukunya dan lanjut untuk oh iya ya ternyata buku ini tuh mengisahkan bla 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 sampai ke ending. Lanjut, latar cerita. Latar cerita ada yang tahu nggak ada apa aja? Tempat, suasana, waktu. Lagi? Udah. Latar suasana kayak gimana sih? Apakah itu bahagia? Apakah itu sedih? Apakah itu merasakan rasa cinta dan sebagainya? Tempatnya, misal tempatnya kayak gimana? Di taman, di kelas, di kantin, banyak ya. Nanti tadi ada alat apa lagi? Waktu. Entah waktunya sore, pagi, siang, sore, malam, maghrib, itu sore ya. Seru. Lanjut, tokoh dan penokohan. Bedanya apa nih, Kanda? Iya siapa? Main HP aja. Tokoh itu kelontong. Enggak. Tokoh itu orangnya Pak. Orangnya, penokohan, Wataknya. Kayak gimana wataknya tuh? Apa aja? Ya. Saya Kanda Rusul, misalnya tokohnya Kanda Rusul. Ya boleh. Wataknya baik hati, penyayang, ganteng, berprestasi, rajin menabung. Oh iya, Iya Pak. oh iya. Bukan ingin menguasai dunia. Ya itu juga. Ya seperti itu ya. Tokoh, misal tokohnya yang si Abdul ini tadi, Abdulnya suka berteman. Ya, bisa kayak gitu. Lanjut. Dialog ini percakapan. Entah 2 tokoh, 3 tokoh, 5 tokoh, atau lebih dari itu. Itu dialog. Dan amanah. Kalau sudah drama dimulai sampai habis, kita bisa simpulkan nih amanatnya apa yang bisa kita ambil dari drama tersebut. Misal tentang tolong menolong, rasa saling bantu dan sebagainya. Oke. Saya ada satu video, saya ingin kalian tonton. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari desa. Hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal,
Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Ibu! Ada apa, Nak? Kan aku udah bilang berkali-kali kalau aku bangun tuh ibu harus udah rapiin kamar aku sampai rapi, buat tidur, air hangat, dan bikin aku minum yang sari buah. Kamu itu bisa mengerjakan semuanya sendiri, Darmi. Aku tahu aku tuh lagi sibuk. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya mulai menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu bersiap-siap pergi ke sawah untuk bekerja. Ibu tidak pernah lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Ayo, Nak, masuk bekerja di sawah. Enggak, Bu. Nanti kalau tangan aku berwarna hitam seperti ibu gimana? Ya aku, Nak, aku kamu udah kasihan sama ibu. Silakan. Sih kamu aku lagi dandan tahu. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Dengan wajah yang begitu sedih, ibu pergi ke ladang sendirian. Mancingan. Menjelang sore hari, ketika ibu pulang dari ladang, Darmi langsung berdiri dan menghampiri sang ibu. Ibu pulang. Bupanya mana? Nah ini dia, jangan Darmi, uang itu untuk beli beras seperti kita makan hari ini. Beras aku tuh habis, Bu. Kau itu jadi anak bisa cuma minta aja, tapi tidak makan. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Di esok harinya, ketika ibu pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi upah yang diperoleh sang ibu untuk membeli bedak garam yang baru. Bu, mana uangnya? Darmi, coba sekali saja kamu membantu ibu bekerja di sawah agar kamu tahu betapa lelahnya cari sepeser uang. Apaan sih, Bu? Darmi, ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil Tuhan, maka ibu udah gak khawatir lagi kalau kamu bisa urus diri kamu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan, Nak. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku gak pernah minta kamu buat jadi ibu aku. Beda aku, ibu hanya minta agar kamu tidak mengurus diri di rumah terus. Dan itu keluarga kita, agar ibu tidak khawatir dan suatu saat ibu juga Tuhan. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk Darmi agar mulai mengubah tabiat buruknya itu. Hari berganti hari. Akhirnya, Darmi mau menuruti kehendak ibunya. Hingga pada suatu hari, Darmi diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Juga cewek itu cakep banget ya. Itu benar, itu bagaikan bidadari surga dalam Malaysia. Aku melihatnya. Jadi gara-gara rasanya aku tertarik sebenarnya. Tapi nggak tahu itu siapa ya? Siapa ya kira-kiranya itu? Kamu mana? Ikut. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadiran Darmi dan sang ibu. Murti, enggak, karena lihat ibu-ibu di dalam dari sini. Lihat kan, aku lihat, kasihan banget ya. Siapa ya kira-kira yang bawa keranjang belanjaan di belakang cewek itu? Kira-kira siapa ya dia? Dan kenapa baik? Salah seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada Darmi. Cantik, itu siapa yang ada di belakangmu? Apa itu ibumu? Bukan, dia itu nggak tua. Manis, apa kamu yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, udah aku bilang bukan. Ibu Darmi benar-benar menangis tak berdaya menahan sakit hatinya. Dia berbisyat dan memohon kepada Tuhan agar sang anak dihukum atas perbuatannya yang durhaka itu. Sang ibu pun memohon kepada Tuhan Kamu tak kuat menahan ini
kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Ibu maafkan anakku, Bu. Ampuni kesalahanku selama ini, Bu. Apa ibu ya? Ibu. Ucapkan dengan mata yang hati. Selalu mendengar apa yang kau katakan. Bahkan diriku selalu berkata kasar padamu. Membawa air panas. Aku ingin kamu ini selalu tidak mendengar apa yang kau lakukan. Hingga membuat dirimu kesal. Aku ini anak yang malas, selalu berkata tidak dengan hal yang kau inginkan, hingga hatimu tertitisi. Ibu maafkan semua kebodohan yang pernah kulakukan padamu, yang sering kulakukan padamu, yang sering kukatakan padamu, yang telah melukai hatimu, yang membuat air matamu mengalir di pipimu. Ibu, maafkan semua egomu yang tak peduli dengan perasaanmu, yang selalu menyia-nyiakan perhatianmu. Ibu, maafkanlah anakmu. Anakmu menyesali perbuatanmu. Maafkanlah ibu. Maaf ibu. Kasih sayang seperti apa? Mau nangis sih, Pak. Amanatnya adalah jangan jadi anak yang Durhaka. tokohnya apa aja yang ada di drama ini? Durhaka. Ini dan ini. Latar tempatnya di mana? Di rumah desa sekitar rumah. Jalan sawah dan waktunya siang. Oke, nah saya minta sukarelawan untuk minta tolong bacakan dialog pertama 2 orang saja. Saya minta Sofian dan Kanda, silakan. Yuk. Mau cewek 1 mau apa nih? Ya. Ayo Kanda, Sofian. Maaf ya. Ya ini tokohnya dua-duanya cowok. Oke, nih saya ada pilihan. Mau pakai ekspresi apa enggak? Pakai. Silakan teman. Iya kan paling jago berekspresi. Pakai gestur jangan. Semuanya tenang. Ya, ayo boleh, boleh. Gestur pakai. Ngedon tuh. Saya yang mana nih Pak? Bebas, bebas, bebas. Iya. Tuh matanya mulai ngedon tuh. Ayo. Ini bagian dari pertunjukan. Oh iya, siap-siap. Oh iya. Mulai. Chemistry. Aldi, menurut kamu uang 5.000 bisa dipakai hidup berapa lama? Mana ekspresinya? Kalau buat mahasiswa Iya. 5 menit. Waduh, pesimis sekali Anda. Emang kenyataannya gitu. Kamu lapar. Sangat lapar. Dari pagi cuma minum air putih. Sama, aku juga belum makan. Kita ke kantin yuk. Pakai uang siapa? Nah, itu masalahnya. Uangku tinggal 3.000. Nih. Ini aku ada 2.000. Berarti kan 8.000 ya? Kita kaya. Kayak dari mana? Iya, dibandingkan kemarin
Kemarin aku cuma punya 1.000. Sedih banget. Itu bukan kaya, itu naik level kemiskinan. Iya sih, benar juga. Coba hitung 8.000 bisa beli apa? Tes solo 2. Habis. Ya kalau nggak sih beli gorengan. Gorengan sekarang 1.500 satu. Astaga, inflasi menyerang kampus kita. Tunggu, aku punya ide. Apa tuh? Kita beli mie instan terus bagi 2. Pintar juga. Iyalah. Tapi mangkuknya 1. Iya ya. Bener. Aku punya ide. Ide yang lebih menarik. Gimana kalau? Kapan tuh? Kita lihat orang lain makan. Tapi miskin. Ya kan setidaknya itu gratis. Ini udah aku punya solusi terakhir. Terakhir nih. Iya terakhir. Coba cepat katakan. Kita ke perpus. Untuk apa? Belajar. Bukan. Terus? Biar lupa kalau kita lagi lapar. Wah, ide yang sangat bagus. Ayo. Tunggu. Apalagi? Aku baru ingat. Ingat apa? Hari ini uang beasiswa sudah cair. Serius. Jadi dari tadi kita rapat kemiskinan buat apa? Untuk melatih mental saat Anda tua. Yaudah kalau gitu ke kantin. Siap, hari ini aku yang terakhir ya. Akhirnya kalimat paling indah yang pernah aku dengar di kampus. Weh, hasil pengulangan. Selamat berjasa. Terima kasih Anda dan Sofian sudah membacakan sebuah dialog drama ini. Oke, udah pasti ada tugas dong. Tugasnya yang pertama buat 5 kelompok. Iya, emang ini tugas buat di rumah ya. Buat 5 kelompok dengan kotakan masing-masing 5 siswa. Tentukan temanya, judulnya, latar tokoh, alur, dan amatannya itu bebas ya. Kalian mau apa saja itu suka kalian. Yang 3 poinnya, nah jadikan video berdurasi 8 menit. Ya sudah tadi saya kasih tahu contohnya seperti itu. Lalu unggah atau upload ke YouTube. Nanti kumpulkan tautan YouTube-nya itu ke dalam grup kelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari tugas ini? Cukup Pak. Cukup ya? Dari materi ini ada yang ingin ditanyakan juga? Cukup ya? Oke, berakhirlah sudah pertemuan kita hari ini. Semoga dari materi yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Biar Baik, kita tinggal berapa 4 ya? Siapa aja? 1, 2, yang oh saya 3, seperti siapa? Sofian. Satu lagi siapa ya?